You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan melakukan full time verdict pertandingan FA Cup semifinal antara Chelsea melawan Leeds yang berhasil dimenangkan Chelsea 1-0 dan Chelsea ke final FA Cup. Setelah 2018 terakhir Chelsea memenangkan FA Cup setelah pertandingan 1-0 melawan Manchester United yang dipimpin oleh Antonio Conte, akhirnya Chelsea bisa ke final FA Cup lagi ya. Walaupun beberapa kesempatan di eranya Thomas Tuchel, di eranya Frank Lampard, Chelsea pernah tembus ke final FA Cup, tapi sayangnya Chelsea belum pernah menjuarai FA Cup kembali. Dan Liga Domestik sendiri ini sudah lama juga Chelsea tidak pernah menjuarai Liga Domestik ya, sejak tahun 2018. Tapi di luar itu Chelsea selalu menjuarai Liga-Liga Eropa. Dan perlu diingat, ini adalah final kedua dalam 2 tahun ya. Final ketiga berarti kalau dihitung dengan Club World Cup ya. Setelah Conference League, Club World Cup, dan sekarang adalah FA Cup. Dan Chelsea things kembali terjadi di musim ini. Sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Brunei, True Blue dari Palembang, dan juga True Blue dari Jakarta. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih juga untuk 70-80 orang yang bergabung di Watch Along Party ya, semifinal yang baru gue selenggarakan tadi. Seru banget, kita banyak Q&A dan mungkin akan gue bikin jadwal rutin untuk Watch Along tersebut. Dan buat kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Akhirnya Leeds berhasil dikalahkan oleh McFarlane ya. Setelah ditinggal Liam Rosenior, Chelsea berkembang begitu baik di pertandingan kali ini. Sejak menit pertama sampai menit ke 98, Chelsea menguasai pertandingan walaupun ada beberapa momentum dari Leeds yang cukup mengkhawatirkan. Tapi kembali lagi, para pemain Chelsea, skuad yang ada saat ini, kembali lagi mengeluarkan kemampuan terbaiknya, membawa badge Chelsea di dalam diri mereka. DNA yang sudah hilang mungkin udah sekitar 2 bulan lebih, akhirnya bisa kita lihat kembali di pertandingan kali ini. Dan kemenangan ini juga meruntuhkan rentetan hasil buruk Chelsea dari 5 game, tidak pernah membuat 1 gol pun. Dan saat ini 1 gol yang dibuat oleh Chelsea akhirnya bisa membawa tim ini ke final FA Cup. Terakhir kali Chelsea menciptakan gol adalah pertandingan melawan Port Vale 7-0 ya. Chelsea berhasil membuat gol di pertandingan kali ini. Tapi setelah itu Chelsea tidak mampu membuat gol dan akhirnya di pertandingan melawan Leeds United di semifinal ini Chelsea melalui Enzo Fernandez ya. Pemain yang membuat huru-hara sebelumnya di Chelsea berhasil membuat gol di pertandingan kali ini. Secara overall permainan Chelsea gue cukup puas menyaksikan pertandingan ini walaupun di babak kedua kurang greget dan ada beberapa kesempatan yang harusnya bisa menjadi gol buat Chelsea tapi sayang tidak dimaksimalkan ya oleh para penyerang terutama Joe Pedro di babak kedua. Harusnya punya peluang untuk menancapkan namanya di score sheet tapi sayangnya memang pada saat itu Joe Pedro mungkin lebih memilih untuk melakukan keeping ball dan mungkin merasa ada peluang yang lebih baik lagi untuk melepaskan tembakan ya. Tapi apapun itu Chelsea berhasil memenangkan pertandingan ini walaupun 1-0. Bukan hanya hasil akhir yang pengen gue bahas di pertandingan ini, tapi bagaimana McFarlane mampu mengubah skuad yang memang sudah juara ya di musim lalu di Conference League dan juga Club World Cup dan mampu berhasil membuat hasil-hasil yang cukup mengesankan sebenarnya, tapi di tangan Liam Rosenior skuad ini lempem, tidak mampu bertahan dan tidak mampu menyerang. Dan semua itu dipatahkan oleh McFarlane hanya dalam 1 game saja dan hanya punya mungkin kurang dari 7 hari untuk mempersiapkan skuad ini dan ini membuktikan bahwa memang seorang Liam Rosenior itu tidak mampu untuk membawa Chelsea menjadi jauh lebih baik lagi. Setelah jeda internasional 14 hari, performa Chelsea bukannya jauh lebih baik tapi malah merosot tajam ya dan itu juga diakui oleh Liam Rosenior sebelum jeda internasional. Liam Rosenior menyatakan ingin membuat filosofinya bisa digunakan di sisa musim ini dan akhirnya terbukti filosofi tersebut tidak jauh lebih baik daripada apa yang dibuat oleh Enzo Maresca. Nah di pertandingan ini McFarlane menurunkan para skuad yang cukup penting di pertandingan kali ini ya. Ada Robert Sanchez dipasang di goalkeeper dan tampil sangat cemerlang di pertandingan ini. Seandainya Robert Sanchez off ya di pertandingan ini tentu Chelsea sudah kebobolan mungkin sekitar 2-3 gol. Karena ada peluang yang sangat berbahaya dari para pemain Leeds United ini yang bisa banget itu untuk membuat gol di pertandingan ini ya. Dua center back Trevor Chalobah dan Tosin Adarabioyo
dipasang oleh McFarland di pertandingan kali ini. Dan di press conference setelah pertandingan, McFarland juga mengakui keputusan untuk memainkan Tosin ini karena adanya tekanan dari Calvert-Lewin yang memang memiliki physical attendance yang cukup membahayakan lini belakang Chelsea. Jorel Hato kita tahu merupakan salah satu pemain yang cukup baik, tapi di preview match gue berharap Fofana yang dimainkan di pertandingan ini, tapi ternyata Tosin mampu tampil dengan sangat baik. Malo Gusto dan Marco Correa ini dipasang di sisi flank ya, Malo Gusto yang mengisi posisi Reece James yang masih cedera. Lavia ini dimainkan sejak menit awal, tapi lagi-lagi tidak mampu tembus 90 menit ya. Penampilannya juga untungnya di babak pertama ini cukup baik dan sangat konsisten menurut gue, tapi memang ada perubahan taktikal. McFarland yang tahu betul bagaimana cara untuk kill the game, memasukkan Andre Santos menggantikan Romeo Lavia ya, tidak aneh-aneh dan dia langsung mampu nyetel dengan sangat baik. Caicedo yang tampil juga begitu bagus di pertandingan kali ini. Front four ada Alejandro Garnacho yang no comment, boleh langsung tulis di kolom komen ya pendapat kalian mengenai Alejandro Garnacho di pertandingan kali ini. Enzo Fernandez yang berhasil menciptakan gol, Pedro Neto yang berhasil menciptakan assist, dan juga Joao Pedro yang tampil menjadi channeling play sangat baik ya. Nah, sepanjang pertandingan ini Chelsea cukup banyak ya mengeluarkan momentum-momentum, dan ini adalah momentum di momen di mana serangan bertubi-tubi terjadi di pertahanannya Leeds dan hampir terjadi gol ya dari Joao Pedro, tapi sayang Chelsea tidak mampu menambah gol di pertandingan kali ini. Sisanya serangan yang mungkin cukup nyaman dilakukan oleh para pemain Leeds ya. Walaupun di setengah babak pertama Chelsea berhasil mengurung Leeds dan membuat 70% lebih possession, tapi akhirnya di final hour ini Chelsea hanya mampu menciptakan 54% ball possession untuk Leeds United ya. Berhasil menciptakan 8 shoot dan 2 big chance dan 1 gol ya, sedangkan Leeds United 10 shoot dan 2 big chance. Memang shoot-shoot yang dibuat oleh Leeds United ini bukan tidak berbahaya, tapi kebanyakan mampu dihalau oleh Robert Sanchez yang tampil begitu gemilang di pertandingan kali ini ya. Nah, secara overall permainan Chelsea di semifinal FA Cup ini menurut gue cukup mencerminkan bagaimana percaya dirinya Chelsea kembali sudah mulai terlihat ya, semenjak McFarland ini mengambil alih kursi kepelatihan dari Liam Rosenior, dan kelihatannya memang di permainan ini juga Chelsea menggunakan struktur yang sudah dibuat oleh Enzo Maresca. McFarland begitu baik menerjemahkan bibit-bibit yang sudah ditanamkan oleh Enzo Maresca dan mengembangkannya di pertandingan ini dengan sangat baik. Kita lihat bagaimana flow yang terjadi dari lini tengah ke lini depan ini begitu mengalir dengan sangat baik ya, dan juga lini defense yang begitu kokoh untuk menghentikan serangan dari Leeds United. Di pertandingan ini Leeds United tidak tampil buruk menurut gua, cukup baik, bahkan sangat baik, apalagi di final third, tapi memang defense-nya Chelsea begitu solid di pertandingan ini. Dan ini yang paling gue suka dari McFarland, bagaimana dia benar-benar fokus untuk mengamankan lini belakang Chelsea ya. Di pertandingan melawan Manchester City juga kita bisa lihat bagaimana lini belakang dari Chelsea ini di bawah McFarland bekerja begitu sangat baik ya, walaupun bukan para pemain inti yang dimainkan di backline 4 pada saat itu, sama juga dengan situasi yang terjadi pada saat ini ya. Dan ini yang membuat gue cukup pede McFarland bisa mampu ngeboost kepercayaan diri dan juga performa dari Chelsea. Nah, kita mulai aja full time verdict di pertandingan kali ini ya. Untuk saat ini gue akan memberi box berwarna hijau untuk Callum McFarland yang langsung mengambil alih posisi kepelatihan dan langsung membuktikan bahwa McFarland ini bukan pelatih yang biasa-biasa aja ya. Mungkin secara long term McFarland perlu diuji lagi, tapi secara short term sebagai interim gue sangat puas dengan keberadaan dari McFarland. Dengan aura yang dia miliki ya, mungkin dari raut muka dan juga rasa percaya diri dia, karena dia memang sudah cukup lama memegang Chelsea U21 yang saat ini sudah juara di Premier League 2. Itu juga racikan dari Callum McFarland ya, dengan para pemain yang kelihatannya bakal banyak menjadi wonderkid. Dan dengan dia memegang kendali pertandingan ini ya, terlihat betul bagaimana McFarland ini sangat mengerti dan juga memiliki kemampuan in-game management yang sangat baik menurut gue ya. Dan karena itu gue akan kasih McFarland untuk pertama kalinya box hijau di pertandingan kali ini. Kemudian gue akan kasih box hijau juga buat Joao Pedro di pertandingan ini ya. Harusnya dia bisa mendapatkan box biru seandainya kesempatan di babak kedua mampu dimanfaatkan dengan maksimal oleh Joao Pedro. Tapi memang entah apa yang diputuskan oleh Joao Pedro di kesempatan tersebut ya. Ada kesempatan untuk membuat gol, malah di-keep dan akhirnya di-trap dengan 3 pemain dan bola terlepas dari Joao Pedro.
Terlepas dari itu, permainan João Pedro sebagai channeling striker di lini depan ya, mengisi posisi nomor 9, menurut gue cukup baik, sangat baik malah di pertandingan ini. João Pedro sering turun ke bawah, bahkan dia di babak pertama ini melakukan clearance ya, itu bukti bahwa João Pedro sangat aktif di pertandingan kali ini. Dan touch mapnya juga kalau teman-teman lihat di laporan statistik ini begitu luas ya, dia berlari di hampir menjelajahi seluruh sisi lapangan, dan ini yang membuat gue cukup happy melihat performa dari João Pedro. Belum lagi touch-touch yang ditunjukkan oleh João Pedro di pertandingan ini, Mamma Mia Lezatos ya. Kemudian gue akan kasih box hijau buat Moises Caicedo di pertandingan kali ini. Bekerja dengan Lavia, Moises Caicedo yang kelihatannya secara struktur ini mulai ditaruh kembali sebagai double pivot ya. Tidak mengcover area lainnya seperti yang sering diminta oleh Liam Rosenior ya, berdasarkan report-report yang ada. Dan ini yang membuat Moises Caicedo tampil begitu maksimal di pertandingan kali ini. Walaupun mengantongi kartu kuning, gue khawatir tadinya, gue takut dia terkena kartu merah ya. Tapi untungnya Moises Caicedo bisa menahan emosi dan juga mampu bekerja dengan maksimal di pertandingan kali ini. Dan ini yang membuktikan lagi-lagi ya bagaimana perbedaan antara Callum McFarlane dengan Liam Rosenior untuk memanfaatkan dan memaksimalkan kemampuan dan juga daya gedor dan daya hancur dari Moises Caicedo. Kemudian gue akan kasih box biru buat Robert Sanchez yang kembali lagi ya sebagai penjaga gawang terbaik yang mampu dimiliki Chelsea saat ini. Robert Sanchez, wow, beberapa save yang dilakukan oleh Robert Sanchez di pertandingan ini begitu krusial, mampu mempertahankan clean sheet buat Chelsea dan gak kaleng-kaleng ya. Begitu Liam Rosenior pergi, ini gawang Chelsea kembali sulit dibobol, dan salah satu pelaku utamanya adalah Robert Sanchez yang bekerja dengan sangat baik dan juga memiliki performa yang luar biasa di pertandingan ini. Gue sempat ragu beberapa waktu lalu ya, apakah ini emang Robert Sanchez yang mulai kembali lagi ya secara off performance dan mulai decline, tapi ternyata di pertandingan ini membuktikan bahwa memang apa yang dilakukan oleh Liam Rosenior, struktur, formasi, strategi, game plan yang diterapkan oleh Liam Rosenior game by game, week in week out, itu tidak ternyata hanya mendrag down kemampuan dari para pemain Chelsea di squad ini ya. Dan ini untungnya cepat ditanggulangi dan McFarlane adalah pilihan yang tepat untuk menjadi interim. Kelihatannya ini McFarlane akan menjadi the new Gus Hiddink ya, yang selalu menyelamatkan Chelsea di momen-momen krusial seperti ini ya. Dulu kita punya Gus Hiddink, the papa ya, yang selalu berhasil membuat motivasi dan juga mengembalikan spirit di dressing room. Dan untungnya ini para pemain yang memang memiliki mental juara, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memperbaiki diri dan juga secara psikologis ya, sehingga mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya di pertandingan kali ini. Kemudian gue akan kasih box hijau buat lini defense, Tosin, Chalobah, Marco Correa dan juga Malo Gusto yang bekerja begitu baik di sistem McFarlane ini ya. Game plan yang dimainkan terlihat begitu strong, terlihat begitu solid, terlihat begitu kompak. Posisi Marco Correa yang kembali lagi menjadi inverted wingback ini bekerja dengan sangat baik untuk mendominasi lini tengah pertandingan ini ya. Dengan adanya Marco Correa, Romeo Lavia dan juga Moises Caicedo ini bisa dengan nyaman untuk menghancurkan build up play yang dimainkan oleh Leeds, dan juga Romeo Lavia ini mampu dengan nyaman untuk mengalirkan bola menjadi pivot yang baik untuk lini serangnya Chelsea ya. Dan kehadiran Marco Correa yang kembali lagi juga ke inverted wing yang sebelumnya sering dibikin sebagai overlap wingback oleh Liam Rosenior ini bisa membuat perbedaan di game ini ya. Beberapa kesempatan dari Okafor itu berhasil ditanggulangi dengan sangat baik oleh Marco Correa di pertandingan ini. Belum lagi Malo Gusto yang bekerja sebagai attacking wingback di sebelah kanan, maju menyusuri jauh ke depan ya, ke final third-nya Leeds United. Dan ini yang benar-benar membuat gue makin yakin bahwa McFarlane ini memang udah klop dan klik dengan squad saat ini ya. Dan hadirnya Tosin, awalnya gue sangat ragu, tapi memang gue tahu butuh seorang pemain yang punya physical presence ya di pertandingan kali ini. Dan Tosin ternyata merupakan pilihan yang tepat dibuat oleh McFarlane dalam racikan formasinya melawan Leeds United di semifinal FA Cup ini ya. Kemudian gue akan kasih box biru untuk Enzo Fernandez di pertandingan kali ini. Huru-hara pro dan kontra yang dibuat oleh Enzo Fernandez dibungkam ya dengan satu gol sundulan dari Enzo Fernandez di pertandingan kali ini. Assist yang diberikan oleh Pedro Neto dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Enzo Fernandez, diselesaikan dengan sangat baik dan begitu tenang masuk ke gawang Leeds United. Dan penampilan Enzo Fernandez di pertandingan ini patut diacungi 2 jempol ya. Permainannya, stylenya, rasa percaya dirinya dan juga
keinginan dia untuk menang ini kelihatan banget di pertandingan kali ini. Dan di akhir Enzo Fernandez kembali eh, menyapa para supporter Chelsea yang hadir ke Wembley, dan ini bentuk kebesaran hati dari seorang Enzo Fernandez yang saat ini masih gonjang-ganjing dengan perpanjangan kontraknya. Dan dengan performa dia yang stabil ya, walaupun di era Liam Rossinier dia agak sedikit merosot dan menjadi sorotan, tapi menurut gue penampilan dari Enzo Fernandez ini masih cukup stabil dari minggu ke minggu ya, semenjak Liam Rossinier maupun sampai ke McFarlane saat ini. Dan menurut gue ini adalah saat yang tepat untuk Bluko memikirkan kembali apa yang diinginkan oleh Enzo Fernandez dan segera seal the contract as soon as possible ya. Mungkin kalau gajinya, gue rasa juga Enzo Fernandez juga mengerti bahwa masalah gaji ya, mungkin dengan benchmark yang ada di Chelsea saat ini, dia gue rasa juga pasti mau lah. Yang penting ada kenaikan basic salary yang dituntut oleh Enzo Fernandez. Sebelum kita benar-benar gagal ke Eropa, mungkin ada baiknya Chelsea untuk segera mengikat deal baru ya buat pemain baru atau pemain yang benar-benar menjadi andalan Chelsea di musim ini ya. Enzo Fernandez menurut gue deserve untuk mendapatkan kontrak tersebut, dan Chelsea juga harusnya mampu untuk melindungi pemainnya ya, di internal maupun eksternal. Dan gue berharap permasalahan Enzo Fernandez sebelumnya yang menyebutkan soal Real Madrid itu, gue rasa hanya apa ya, mungkin bumbu-bumbu aja dalam perjalanan karir Enzo Fernandez di Chelsea. Dan gue berharap semoga dia stay di Chelsea for the long time dan menjadi seorang legenda Chelsea, karena gue sangat happy dengan passionnya, dengan kemampuan dia ya, dan juga gol-gol penting yang sering dibuat oleh Enzo Fernandez. Nah ini dia 6 hal yang paling krusial menurut gue yang akan gue komentari ya di pertandingan semifinal FA Cup melawan Leeds ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Apakah ada hal yang gue terlewat atau kalian tidak sepakat dengan penilaian gue di pertandingan kali ini. Tentu ada beberapa pemain juga yang tampil cemerlang ya di pertandingan kali ini. Ada Pedro Neto juga yang memberikan assist dan menjadi salah satu winger dengan coverage tertinggi ya di pertandingan ini ya. Dia maju mundur untuk melakukan track back membantu lini defense ya. Dan juga ada yang kurang maksimal, ada Garnacho yang lagi-lagi ya sangat buruk penampilannya di pertandingan kali ini, dan juga Cole Palmer yang mendapatkan kartu kuning nggak penting karena rasa kesalnya ya. Dan Cole Palmer yang masuk menggantikan Garnacho di menit-menit ke 70-an itu menurut gue belum bisa tampil maksimal dan butuh bantuan dari McFarlane untuk memaksimalkan kemampuan dan juga posisi yang ada dari Cole Palmer ya. Ini kelihatannya Cole Palmer cukup kuldesak di musim ini, tidak mampu untuk kembali lagi ke performa terbaiknya. Tapi semoga aja ini nggak permanen. Semoga aja Cole Palmer bisa membuktikan diri ya menjadi seorang winger atau world class player yang memang digadang-gadang ya sebagai standarnya dari seorang Cole Palmer. Bukan hanya beberapa season wonder aja kemudian namanya hilang di telan bumi ya. Ya akhirnya Chelsea ke partai final, walaupun menang atau enggak nanti di partai final melawan Manchester City yang lagi gila-gilanya ya gue nggak peduli. Yang penting gue sudah cukup senang Chelsea mampu ke partai final, karena nggak semua tim London ini bisa ke partai final di musim ini ya. Hanya Chelsea satu-satunya tim yang berhasil menuju ke partai final FA Cup, walaupun diremehkan, walaupun diragukan ya, walaupun dihina-hina, tapi the Chelsea things still happen dan kita tetap ke final. Dan siapa tahu di final akan ada miracle seperti era Liga Champion atau apapun itu, you name it, dan Chelsea mampu memenangkan pertandingan melawan Manchester City. Nggak ada yang nggak mungkin. Crystal Palace mampu mengalahkan Manchester City di FA Cup sebelumnya. Siapa tahu Chelsea punya peluang yang jauh lebih baik lagi, karena partai final ini adalah partai yang sudah 50-50 ya, tergantung game plan apa yang akan dimainkan oleh McFarlane di partai final nanti. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak yang tahu mengenai full time verdict. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih, congrats sekali lagi buat seluruh True Blue. Kita berhasil masuk ke final FA dan ini bukan pencapaian yang biasa-biasa aja di musim yang kacau balau ini. Ini merupakan satu oasis yang bisa melegakan dahaga kita ya, walaupun belum tentu juara, tapi masuk ke partai final ini sudah cukup membuat para True Blue happy. Thank you. Tetap dukung Chelsea, once blue always be blue, up the Chelsea.